Benih Rahasia Sang Pewaris episode 102. Bella mengangkat tangannya untuk melawan, tetapi Shira mencengkeram pergelangan tangannya. Ia tumbuh besar dengan berkelahi dengan Livy, dan pengalamannya memberinya keuntungan. Bella, di sisi lain, telah dibesarkan dan dimanja seperti seorang putri oleh Ruben, yang membuatnya tak berdaya dalam perkelahian fisik. Saat itu, dia menjerit melengking. Dia seperti kucing yang bulunya berdiri tegak saat dia dengan histeris melontarkan dirinya ke arah Shira. Tanpa mengantisipasi hal ini, Shira terjatuh ke belakang ke lantai. Tetapi ketika dia membalas, dia seperti seekor singa betina yang marah. Dia mengulurkan tangan dan menjambak rambut Bella, menariknya sekuat tenaga yang bisa dia kumpulkan. Teriakan tajam keluar dari mulut Bella saat air mata mengalir di matanya, merasa seolah-olah rambutnya akan ditarik dari kulit kepalanya. "Lepaskan aku, dasar jalang. Lepaskan." Namun, Shira tidak melepaskannya. Sebaliknya, dia menjepit Bella ke lantai sambil memegang rambutnya dengan kuat. Karena tidak mau kalah, Bella pun mengulurkan tangan untuk mencengkeram rambut Shira, sehingga sisir perak yang menahan rambutnya tidak bergerak pun terlepas. Saat rambut panjang Shira terurai liar di wajahnya, kedua wanita itu terkunci dalam pertarungan sengit, berteriak saat yang satu mencoba mendorong yang lain ke tanah. Tak satu pun dari mereka menyadari bahwa pria di sofa itu telah terbangun oleh teriakan mereka yang melengking. Ken, Pau duduk dengan lesu sambil menempelkan satu tangan di dahinya, hanya untuk melihat keributan yang terjadi di ruang di sebelah sofa. Kedua wanita itu terlibat dalam perkelahian hebat yang semakin memanas setiap detiknya. Ketika dia mendengar suara yang dikenalnya di tengah teriakan dan ejekan, matanya terbelalak. "Berhenti!" perintahnya dengan suara serak. Kedua wanita itu langsung berhenti ketika suaranya terdengar lebih keras dari suara mereka. Shira dan Bella melepaskan satu sama lain, meskipun dia tampak lebih bingung daripada Shira. Jika harus memilih pemenang, Shira pastilah pemenang dalam perkelahian ini. Dia telah memberikan kerusakan yang cukup parah pada Bella, yang rambutnya hampir tercabut dari kulit kepalanya. Bahkan ada bekas cakaran di kulitnya, dan tali gaun tidurnya yang halus telah robek, hampir tidak dapat menahan satu-satunya pakaian yang dikenakannya. Saat ini, Shira mencoba menarik rambutnya yang panjang dan kusut agar patuh. Ia meraih tasnya dan menghampiri Kenzo untuk membantunya berdiri, sambil berkata, "Sekarang kamu sudah bangun, ayo pergi." Saat tangan wanita itu menyentuh tangan Kenzo, arus listrik mengalir melalui Kenzo. Kenzo menyipitkan matanya sedikit dan tiba-tiba merasakan panas yang menjalar di dalam dirinya, mengancam akan melahapnya bulat-bulat. Seolah-olah ada api yang berkobar dalam diri Kenzo, dan tidak terasa api itu akan segera padam. Saat itulah ia menyadari bahwa ia telah dijebak. Pada saat itu, Bella mengulurkan tangan untuk menghentikan Shira sambil mendidih, "Kamu tidak bisa membawanya pergi sekarang. Dia butuh seorang wanita. Dan dia punya satu, itu aku. Dia tidak membutuhkanmu." Shira membalas dengan marah sambil memegang Kenzo agar tetap tegak. Mendengar ini, mata Kenzo berbinar gembira. "Dia akan menyelamatkanku," pikirnya. "Jangan pergi, Kenzo," teriak Bella memohon, sambil mengulurkan tangannya. Namun, satu tatapan sinis darinya sudah cukup untuk membuatnya goyah. Kenzo melotot ke arahnya dengan nada memperingatkan sambil menggigit dengan jijik, "Jangan sentuh aku." Ia tidak perlu berpikir untuk tahu bahwa wanita itu adalah orang yang telah membiusnya malam ini. "Ayo,"
Shira mengajaknya sambil membuka pintu dan menuntunnya keluar. Kemudian, ia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Firdaus, memintanya untuk menemui mereka di pintu masuk hotel. Kembali ke kamar, Bella hampir histeris. Ia tidak percaya bahwa rencananya sekali lagi digagalkan oleh Shira. Sementara itu, Shira menarik Kenzo ke dalam lift dan menyandarkannya ke salah satu dinding. Kini setelah tangannya bebas, ia mencoba menyisir rambutnya dengan jari-jarinya dan merapikan gaunnya yang sedikit kusut. Ketika ia memiringkan kepalanya dan melihat bekas luka di kulit lehernya yang seputih pualam, ia mengumpat, "Sialan." Hati Kenzo berdesir saat menilai kerusakan yang dialami wanita itu. Ia lalu bertanya dengan lemah, "Apakah itu sakit?" Shira menggelengkan kepalanya dan menoleh untuk menatapnya dengan muram. "Kau seharusnya berterima kasih padaku karena telah menyelamatkanmu sebelum kau menjadi mainan Bella di ranjang." Kenzo menatapnya tanpa berkata apa-apa. Dengan usaha yang luar biasa, dia menerobos api yang mengancam akan melahapnya dan bertanya dengan suara tegang, "Kau bertengkar dengan Bella untuk membela kehormatanku. Apakah maksudmu aku seharusnya tidak melakukan itu untuk menyelamatkanmu? Kau hanya ingin tidur dengan Bella, bukan?" Shira membalas dengan tajam sambil menatapnya dengan pandangan menuduh. "Satu-satunya orang yang kuinginkan adalah kamu, Shira." Kenzo memaksakan diri untuk berbicara dengan napas terengah-engah sambil bersandar di dinding lift, terlalu lemah untuk berdiri tegak. Untuk menunjukkan keinginannya yang tulus terhadap Shira, ia menambahkan, "Ayo kita pindah hotel. Aku butuh kamu." "Ganti hotel? Kesempatan yang buruk. Kita akan ke rumah sakit." Shira baru saja mengatakan ini ketika pintu lift terbuka, dan dia melingkarkan lengannya di pinggang pria itu untuk menariknya keluar. Kenzo jelas-jelas kesal saat bergumam, "Kupikir kamu akan mengorbankan dirimu untuk menyelamatkanku dari kesusahan. Kamu telah melebih-lebihkan tingkat ketidakegoisanku," katanya dengan nada sarkastis. "Seolah-olah aku akan berpikir untuk melakukan itu, Kenzo." Tepat saat itu, Firdaus bergegas menghampiri mereka, dan ketika dia melihat betapa tidak sehatnya Kenzo, dia mendesak, "Apa yang terjadi dengan Presiden Wiharja? Dia dibius. Cepat, kita harus membawanya ke rumah sakit," kata Shira. Mendengar ini, Firdaus buru-buru membantu Kenzo ke mobil. Ketika Kenzo sudah duduk di kursi belakang, ia bisa merasakan panas dalam dirinya semakin tak tertahankan. Firdaus berada di belakang kemudi, dan Shira duduk dekat seorang pria yang tatapannya tajam tertuju padanya. Dia merasakan hasrat yang berdenyut melalui dirinya, dan ketika dia berbalik untuk memeriksanya, dia menerjang ke depan dan menciumnya. "Shira, tolong aku, Shira," pintanya dengan suara rendah dan serak. Shira segera menurunkan sekat pemisah antara jok depan dan belakang mobil sambil berusaha mendorong pria itu menjauh darinya. "Tunggu sebentar lagi, Kenzo. Kita hampir sampai di rumah sakit." Namun, karena efek obat itu sudah mencapai puncaknya, menunggu bukan lagi pilihan yang tepat baginya. Ia sangat membutuhkan kelegaan sekarang. "Kenzo, bertahanlah sebentar." Ucapannya terhenti saat Kenzo mencondongkan tubuh ke depan dan menciumnya dengan penuh nafsu. Di kursi pengemudi, Firdaus menginjak gas dan memacu mobilnya di sepanjang jalan sambil memacu mobilnya menuju rumah sakit. Ia tidak ingin Kenzo melakukan kesalahan apapun karena dorongan hati malam ini, atau Shira mungkin akan menaruh dendam padanya. Setelah berusaha meredakannya lewat ciuman itu, Kenzo tampak tenang di jok belakang yang lapang.
Ia berhasil memulihkan sedikit kendali diri saat ia bergumam dengan suara serak dan kesakitan, "Shira, aku membutuhkanmu. Untungnya, ada rumah sakit di dekat situ." Setelah Firdaus berhenti di pintu masuk, dia mengetuk jendela untuk menunjukkan bahwa mereka sudah sampai. Shira menyingkirkan Kenzo dan tangannya yang gelisah darinya dan berkata, "Ayo, Kenzo, tenangkan dirimu. Kita sudah ada di rumah sakit." Firdaus membukakan pintu mobil untuk mereka, dan Kenzo pun turun dari mobil. Shira mengambil tasnya dan mengikutinya sebelum berjalan bersamanya ke ruang dokter. Setelah menjalani serangkaian prosedur, ia ditempatkan di kamar rumah sakit dan disambungkan ke infus. Saat obat penenang bekerja di tubuhnya, Kenzo seperti binatang jinak dan ia akhirnya tertidur lelap. Baru pada saat itulah Shira akhirnya merasa rileks. Ia bersandar di kursi di samping tempat tidur dengan lesu dan berpikir dengan cemas tentang bagaimana ia tidak melepaskan kekuatan penuhnya pada Bella selama pertarungan sebelumnya. Ada sisa adrenalin yang mengalir dalam nadinya, mengingatkannya bahwa ia harus memberi pelajaran keras kepada gadis malang itu. Dia tersadar dari lamunannya ketika Firdaus, setelah membereskan dokumen-dokumen di meja kasir, kembali bertanya, "Nona Nugraha, apakah Anda ingin pulang?" "Tidak, aku baik-baik saja. Aku akan tinggal di sini dan menjaganya." "Baiklah kalau begitu. Saya akan segera keluar, jadi hubungi saja saya jika Anda butuh sesuatu." Shira mengangguk lesu. Ia menatap Kenzo dengan serius sementara Kenzo tertidur lelap di bawah cahaya lampu yang redup. Obat penenang itu tampaknya telah mengalahkan efek obat sebelumnya, dan cairan infus ditransfusikan perlahan melalui tabung yang disambungkan ke lengannya yang kuat dengan jarum pendek. Saat memperhatikannya, dia mulai bertanya-tanya apakah Bella berencana memaksakan diri padanya sebelum membuatnya bertanggung jawab nanti. Rencana itu memang bagus, tetapi sayangnya bagi Bella, Shira mengetahui dan menggagalkannya tepat pada waktunya. Shira sangat lega karena telah menghadiri acara amal bersamanya malam ini. Jika dia tidak ada di sana, Kenzo pasti sudah jatuh ke dalam cengkeraman jahat Bella. Dia mendapati pria itu tergeletak tak sadarkan diri di kamar hotel Bella, dan dengan efek obat yang merenggut akal sehatnya, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah dia dan Bella akan tetap bersama jika dia tidak turun tangan. Akhirnya, Shira tertidur. Ia tidak yakin berapa lama waktu telah berlalu ketika ia merasa dirinya digendong dan ditarik ke dalam pelukan yang hangat dan menenangkan. Saat itu sudah pukul 3 dini hari ketika Kenzo terbangun dan melihat gadis itu tertidur di sofa dengan jasnya yang menutupi tubuhnya. Ia merasa kasihan, dan ia bangkit untuk menggendong gadis itu ke tempat tidur. Efek obat itu sudah hilang saat itu. Ketika Kenzo melihat bekas cakaran di kulit halus lehernya dan rambutnya yang acak-acakan, hatinya terasa nyeri. Sambil mendesah, dia menyalahkan dirinya sendiri karena telah menempatkannya dalam cobaan melelahkan untuk menyelamatkannya. Sementara itu, di hotel, Bella sedang marah-marah di kamarnya setelah rencananya hancur. Ia tidak membuang waktu untuk memaki dua petugas keamanan yang telah membiarkan Shira lepas dari pandangan mereka. Saat itu, ia tidak punya kesempatan untuk mendekati Kenzo, apalagi mengakuinya sebagai miliknya. Bahkan, ia tidak akan terkejut jika Kenzo membencinya dengan penuh amarah. "Nona, perlukah kami membawa Anda ke rumah sakit untuk merawat wajah Anda?" tanya pengawal itu dengan khawatir. Tentu saja, Bella melihat bekas cakaran Shira di pipinya tadi.
Bekas cakaran di sekujur tubuhnya semakin terasa di bawah cahaya. Ia tidak percaya betapa buas dan gigihnya Shira selama perkelahian itu. Ia hanya mengenakan gaun tidur tipis saat perkelahian itu terjadi, yang membuat sebagian besar kulitnya terbuka terhadap serangan Shira yang ganas. Dasar jalang kecil yang celaka, gerutu Bella sambil menahan amarah dan kebencian yang membara di matanya. Aku tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja. Di rumah sakit, Shira terbangun dari tidurnya saat fajar menyingsing. Ia membuka matanya perlahan, hanya untuk menatap tatapan gelap dan geli dari pria yang duduk di samping tempat tidur. Secara naluriah, ia menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Tiba-tiba, ia menyadari di mana ia berada. Tunggu, bagaimana aku bisa berakhir di tempat tidur? Ia pasti menggendongku dari sofa. Aku sudah menatapmu selama setengah jam terakhir. Sudah agak terlambat bagimu untuk menyembunyikan wajahmu sekarang, bukan begitu? Goda Kenzo sambil terkekeh pelan. Wajahnya memerah dan membiarkan tangannya terkulai, lalu berbalik untuk menatapnya dengan tatapannya yang jernih dan tak tergoyahkan saat dia bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja sekarang?" "Ya," katanya meyakinkan sambil tersenyum. Kenzo mengulurkan tangan untuk membelai rambutnya, tetapi ketika tangannya terlepas dengan beberapa helai rambut yang patah, ia bertanya dengan suara sedih, "Apakah kulit kepalamu masih sakit?" "Tentu saja." Bella hampir mencoba mencabuti rambutku dengan tangannya yang seperti possum. "Tidak juga." Shira tetap berbohong sambil mengangkat selimut dan bangkit dari tempat tidur. Dia masih mengenakan gaun dari tadi malam, meskipun sekarang sedikit kusut. Setelah meninggalkan rumah sakit, Firdaus mengantar mereka ke villa Kenzo, lalu Shira mandi, mengenakan pakaian ganti, dan turun ke bawah. Saat ini, Kenzo sedang menelepon Artando. "Tuan Artando, saya menelepon untuk memberitahu Anda bahwa putri Anda, Bella, telah mencampur minuman yang Anda berikan kepada saya tadi malam," katanya dengan tidak senang. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.